Bekas perkara masih ditemukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Benny J. Mamoto mengatakan, ketika ia mendatangi rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada 18 Juli 2022 lalu, masih ditemukan bekas perkara, namun bekas darah sudah dibersihkan dari TKP tersebut. Kami sudah ke TKP untuk melihat arah. Semua alat yang digunakan untuk konstruksi itu masih ada. Jadi kita bisa melihat arah itu dari mana, bekasnya di mana itu masih terlihat, darah sudah dibersihkan. Ucap Benny kepada IDN Times di Jakarta Selatan 26 Juli 2022. Namun sebelum lanjut, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Mendatangi TKP wafatnya Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat bersama komisioner Kompolnas lainnya, Pongki Indarti, Benny mengatakan berada di rumah dinas yang berlokasi di Duren 3, Jakarta Selatan itu sejak sore hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada 9 Juli 2022, Benny terbang ke Jambi untuk bertemu dengan keluarga Brigadir J. Meski menyatakan ada bekas perkara di rumah dinas Ferdi Sambo, namun Kompolnas belum menyimpulkan Brigadir J wafat akibat baku perkara dengan ajudan Sambo lainnya pada 8 Juli 2022 lalu. Perkara tersebut di beberapa titik sudah diberikan tanda di TKP. Semua itu saat ini sedang dalam proses penanganan oleh Puslapor untuk memastikan arahnya, kata dia. Menurut Susno, wafatnya Brigadir J adalah perkara yang mudah untuk diungkap. Bahkan tak perlu sampai harus dibentuk tim khusus untuk mengusutnya, sebab TKP-nya jelas di kediaman dinas Kadif Propam not aktif. Yang wafat pun identitasnya jelas. Kemudian lukanya juga lengkap. Yang ngaku ini tanda petik ya jelas. Kemudian yang mengaku dilecehkan jelas. Saksi-saksi jelas. Siapa saja yang dimaksud saksi, dimulai dari sang jenderal, Baradae, istri jenderal, dan kalau ada asisten rumah tangga hingga semua yang mendengar peristiwa itu. Susno pun mengusulkan agar senjata yang berada di lokasi sebaiknya sudah disita oleh tim penyidik. Jadi senjata Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata milik almarhum Brigadir J, kemudian kalau ada senjata lainnya juga disita, termasuk surat senjata, penyeltik, solongsong itu harus disita, ucapnya. Ia menambahkan, pakaian dan pakaian dalam juga sebaiknya wajib disita oleh penyidik, pakaian tersebut tak boleh dicuci. Kenapa itu semua perlu disita? Karena kan ada kasus dugaan asusila, katanya ada pelecehan, ujarnya kembali. Selain itu, semua telepon seluler milik Brigadir J, Baradae, Ferdi Sambo, istri Ferdi Sambo, dan ponsel-ponsel yang lain ada di TKP. Kenapa ponsel harus disita? Untuk mengetahui isi pembicaraan SMS, berita, video, WhatsApp sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Lanjutnya kembali. Ia pun mendorong agar Polri tidak menyerah bila ponsel yang menjadi salah satu alat bukti itu hilang. Polri, kata Susno, dapat meminta rekaman pembicaraan dan data itu ke provider telepon seluler. Karena ini kasus kriminal, perusahaan telepon provider akan berikan kok, dan dari provider pula bisa diketahui posisi masing-masing memegang telepon seluler pada jam itu. Pasti akan ketahuan apakah alibi PCR itu terbukti, ujarnya kembali. Susno pun sempat tertawa ketika mengulangi informasi yang disampaikan oleh koleganya di kepolisian. Ia menilai janggal ketika 5 peluru bersarang di tubuh Brigadir J, tetapi ada lubang bekas di dinding rumah dinas Ferdi Sambo. Kan katanya pelaku dengan senjata Glock 17 dan 5 peluru kena semua. Kalau kena jantung korban kan langsung tergeletak, tapi kok ada lubang bekas peluru di dinding, ucap Susno. Kecuali kalau rekoset peluru itu sudah di lantai lalu bisa lompat lagi ke dinding, itu jangan dibantah. Siapa tahu memang peluru zaman sekarang bisa begitu, ucap sambil tertawa dan melempar guyon. Nah, gimana tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.